Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara. Di sini saya akan mengaplikasikan yang sudah dipelajari pada acara ketiga praktikum SIL. Di sini pertama-tama kita buka dulu Arts Map-nya, terus habis itu kita klik aja yang bagian blank map ini, kita klik OK. Nah, terus habis itu kita klik kanan di bagian layers-nya. Terus kita ke property. Nah, kita klik dulu yang ini, UTM Zone. Terus kita klik OK. Di sini data yang dipakai itu data dari acara sebelumnya, acara 2. Jadi kita tinggal masukin aja datanya, yaitu data batas administrasi sama kontur. Kita add data. Ini kita klik aja. Terus sama satu lagi. Sini kita masukin bagian konturnya. Kita klik add. Terus. Jadi kalau udah kayak gini, sini kita klik. Terus nah, terus habis itu kita klik kanan di bagian konturnya ini. Kita masuk ke Open Attribute Table. Nah, terus di bagian elevation ini kita klik. Terus habis itu kita di sini file calculator. Nah, di sini parsernya kita ganti ke Python dulu. Habis itu kita klik di bagian elevation. Nah, kalau udah kita pilih di sini yang replace. Kita pilih string dulu type-nya. Nah, habis itu kita cari yang replace. Kita klik replace. Terus habis itu di bagian dalamnya ini kita tulis rumusnya ketik 2 spasi M ketik 2 koma ketik 2-nya 2 kali. Terus kalau udah habis itu kita klik aja oke. Nah, terus habis itu di sini kita pilih yang table option. Kita pilih yang F5. Terus di sini namanya kita kasih tinggian. Terus buat tab-nya di sini kita ganti ke loop. Habis itu kita klik aja oke. Yes. Nah, di sini di bagian ketinggian ini kita klik lagi, klik kanan. Terus kita pilih yang file calculator. Nah, di sini kita ganti ke VB script. Terus habis itu kita hapus dulu yang ada di sini. Nah, kita pilih elevation. Terus sini kita masuk lagi ke string. Kayak gini aja. Terus kita pilih oke. Nah, kita cek dulu. Ini kalau misalnya nanti ada angka di belakang koma, nanti ada cara ngilanginnya, tapi karena di sini semuanya aman, jadi kita langsung aja di sini kita close. Nah, terus habis itu di sini di Arts Toolbox-nya kita pilih yang 3D Analysis. Nah, terus kita pindah ke Data Management, kita klik. Terus kita pilih yang Tin. Kita pilih Create Tin. Di sini buat outputnya kita biarin aja. Di sini buat outputnya kita klik. Terus kita pilih yang ada di acara kita. Terus di sini kita kasih nama tim. Terus kita pilih Save. Nah, terus sini kita ubah aja namanya. Kita pilih Save. Nah, terus habis itu selanjutnya kita pilih bagian ini. Kita klik. Ini harus kita klik OK. Terus input class-nya di sini kita pilih yang kontur. Nah, terus habis itu kita sini kita ubah jadi ketinggian. Habis itu kita klik OK. Nah, terus habis itu di sini kita pilih yang Conversation Tools, kita pencet aja. Terus kita pilih yang bagian nah, terus habis ini kita cari yang from tin. Nah, di sini kalau udah masuk ke from tinnya, kita pilih tin to raster, kita klik. Nah, terus habis itu kalau udah kayak gini, kita pilih input tinnya, kita masukin tinnya. Nah, kalau udah di sini kita klik aja OK. Nah, terus kalau udah kita masuk lagi ke satunya. Oke, bentar, loading guys. Nah, udah, kita tutup dulu. Nah, kita bagian 3D analis ini, kita pilih raster request. Nah, di sini kita klik yang bagian raster surface. Kita pilih yang slope, kita klik. Nah, terus habis itu kalau udah kita di sini input rasternya. Kita pakai tin teras ini. Terus habis itu di bagian degree-nya ini kita ganti di percent rise. Terus habis itu kita klik aja oke. Kita tunggu dulu soalnya loading. Oke.
Terus habis itu kalau udah, nah berikutnya terus habis itu kita pilih yang raster reclass ini, kita klik bawah, terus habis itu kita pilih yang reclassify. Nah, kalau udah kayak gini, kita bagian ininya kita masukin slot pin ini, terus ini, terus kita pilih yang classify. Nah, terus di sini yang metode ini kita pilih yang manual class-nya. Nah, di sini buat kelasnya kita pilih angka 7. Terus habis itu buat naturalnya kita pakai manual. Nah, terus di bagian break value ini kita ganti. Ini kita pakai angka 2, ini sesuai sama. Terus di sini ada 7, di sini 15. Bawahnya itu ada 70. 2, 7, 15, 30, 70. Nah, kalau udah di sini kita tinggal klik aja oke. Ini kita oke lagi. Terus kita tunggu dulu sebentar. Sini kita unchecklist aja. Sisain di bagian di kelasnya aja. Nah, terus kalau udah di sini kita masuk ke kartografi. Di sini kartografi tools. Terus habis itu kita pilih yang ini, kita pilih yang front raster. Nah, di sini kita klik kanan di bagian reclass-nya ini. Terus habis itu kita pilih ini. Nah, di sini kita pilih yang conversion, terus habis itu kita pilih yang raster to polygon. Nah, terus kalau udah di sini kita pakainya yang reclass. Terus habis itu kita klik aja oke. Nah, terus kalau udah di sini kita klik kanan, kita pilih open attribute table. Terus di sini kita pilih yang add file. Nah, di sini kita pilih buat namanya itu luas. Terus di sini kita pakainya yang float. Terus kita langsung aja klik oke. Nah, di bagian luas ini kita klik, terus klik kanan. Terus kita pilih calculate geometry. Nah, di sini buat propertinya kita pakai area. Terus di sini kita pakai yang meter ini. Terus koordinatnya kita pastiin juga. Terus habis itu kalau udah kita klik aja oke. Nah, terus kalau udah kita close. Di sini kita pakainya yang raster. Kita unchecklist. Kalau udah kayak gini, kita pakai yang identify. Kita pilih yang. Nah, kita klik yang identify ini. Terus habis itu kita pilih yang area paling kecil. Ini kita cari dulu bagian terkecilnya. Hmm, oke, kita pilih aja. Kita pilih yang. Kita klik. Kita cari bagian yang paling kecilnya aja. Terus habis itu di sini kita copy. Habis itu kita silang. Habis itu kita balik lagi ke raster reclass. Ini, yang ini. Terus kita pakai open attribute table. Terus kita pilih yang table option. Sini kita pilih yang select by attribute. Nah, terus di sini kita pakainya yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang kita scroll ke bawah, kita klik luas. Nah, terus habis itu kita pilih yang ini. Terus kita copy paste aja. Makanya.
Terus habis itu di belakang komanya kita hapus. Nah, kalau udah kayak gini kita pilih yang apply. Nah, terus kalau udah kita silang aja, kita close. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita lanjut lagi ke Art Toolbox. Di sini kita pilih yang data management, kita klik. Terus habis itu kita pilih yang generalization ini, klik. Terus kita pilih yang eliminate. Di sini kita pilih raster class. Terus habis itu foldernya kita buat. Terus habis itu kita klik save. Terus habis itu di sini kita klik OK. Oke, oke, oke. Terus kita unchecklist aja. Nah, terus kalau udah kayak gitu, di sini kita masuk ke kalau udah kayak gini terus kita pilih yang kartografi. Nah, ini kita klik. Terus habis itu kita pilih yang generalization ini. Terus kita pilih yang smooth polygon. Terus habis itu kita di sini buat inputnya kita masukin polygon eliminate. Terus di sini di bagian ininya kita pilih yang zero ini. Terus habis itu terus habis itu kita klik di bagian sini. Terus kalau udah ini kita unchecklist ke properties. Terus di sini filenya kita ganti jadi ke terus di sini kita pilih yang simbology, kita pilih yang kategori. Terus di sini kita pilih grid code. Terus kita pilih add values. Terus di sini kita kasih warna sesuai sama yang di font freedom-nya. Kita klik aja. Nah, di sini yang pertama itu fill color ya. Kita pilih yang leaf green. Ini kita klik. Terus di sini lain kali pakai no color. Terus kita klik oke aja. Terus yang kedua kita pakai validate. Pakai validate green ini. Terus kita pakai no color lagi. Kita klik oke. Terus yang ketiga, di sini kita pakainya solar yellow. Terus kita pilih no color. Kita klik oke. Yang keempat kita ganti jadi electron gold. Terus di sini kita pilih no color. Kita klik oke. Terus buat yang terakhir itu kita pakai warna diotik. Kita pakai arrow diode ini. Colornya kita pakai no color. Kita klik oke. Nah, kalau udah kayak gini, habis itu kita pilih apply. Klik oke. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita pilih yang display drawing order ini. Kita klik. Terus habis itu kita pilih yang batas administrasinya. Ini kita pindah ke atas. Terus habis itu di sini kita pilih yellow color. Nah, terus kalau udah di sini, nah kita pilih simbology, kategori. Nah, terus di sini kita di sini pindah jadi ketebalan jadi 2. Oke, kita lihat lagi. Terus buat warnanya di sini kita pilih warna merah. Terus habis itu kita klik oke. Terus di sini kita klik geoprocessing. Pilih clip. Di sini kita pilih polygon smooth. Kita klik. Oke.
Berikutnya di pemilihan lereng ini kita klik kanan. Terus habis itu kita ke properties. Terus kita pilih kategori ini. Kita klik import. Di layer ini kita pilih yang polygon smooth. Kita klik OK. Terus di sini kita pilih yang polygon ini. Nah, terus habis itu kita bakal buat penampang sayatannya. Ini cuma pakai buat administrasi sama tin. Habis itu kita ke 3D analis. Terus kalau udah muncul kayak gini, sini kita bikin folder baru. Kita bikin new folder. Nah, kita buat di sini namanya sayatan. Ini juga kita ganti jadi sayatan. Habis itu kita klik OK. Klik OK lagi. Kita pilih interpolate. Kita pilih interpolate lagi ini. Di sini kita pakai garis sayatan yang tegak lurus sama konturnya. Dari ujung ke ujungnya. Kita klik 2 kali. Nah, terus kalau udah, di sini bisa kita tarik garis tegak lurus sama kontur atau dari garis terpanjangnya. Di sini kita pilih profile graph. Nah, buat ngeliat kemiringan lerengnya. Kita close. Di sini kita checklist lagi kemiringan lerengnya. Sama batas admin sama tim. Terus di sini kita klik insert, terus data frame. Terus habis itu nah, di sini kita klik di bagian new data frame ini, kita buka di properties. Koordinatnya sama seperti Terus di sini koordinatnya kita klik OK. Lalu di kanan pada new data frame lagi. Kita klik kanan lagi. Lalu kita klik add data. Terus kita pilih add data. Kita masuk ke folder sayatan. Lalu kita masukkan. Kita masukin BG ini, BG1. Terus habis itu kita klik add, klik OK. Nah, terus kalau udah jadi kayak gini, kita klik kanan di BG1. Kita klik kanan di BG1, open attribute table. Klik table option. Table option. Kita klik export. Terus kita export. Selanjutnya kita export tabelnya dengan nama. Di sini kita pastiin dulu kalau semuanya itu udah tercakup di sini. Terus kita klik di BG1, kita klik open attribute table, terus kita pilih yang ini, kita pilih yang export. Lalu klik save. Kita klik kanan di BG1, open attribute table. Lalu klik table option, kita klik export. Selanjutnya kita export tabelnya dengan nama tabel. Jadi kita kasih nama di folder sayatan. Tabel di folder sayatan, terus kita save. Tipenya klik OK. Database table. Lalu klik save. Database table, terus kita pilih save. Terus kita klik OK. Kita klik yes. Nah, terus habis itu kita close. Nah, terus kalau udah klik kanan pada tabel. Di bagian tabel isi kita klik kanan. Display XC data. Dan untuk X field-nya kita ubah F dan Y field-nya Z. Di sini kita pakai M sama Z. Koordinatnya BGS 1984. Kita belum sesuai, klik edit, klik article box. Nah, terus kalau udah kayak gini, gini klik tabel event. Kita akan mengubah point menjadi garis. Klik article box. Kita ke article box. Terus habis itu kita ke data management tools. Data management tools. Lalu pilih points to line. Nah, di data management tools ini kita klik di bagian feature. Terus habis itu klik features. Lalu pilih points to line. Nah, di sini kita pilih points to line. Nah,
Terus di sini nanti bakal muncul buat input feature-nya. Tabel event. Kita pakai tabel event. Dan kita atur lokasi folder untuk outputnya. Lokasi foldernya ini kita taruh di sayatan ini. Kita pilih. Beri nama sayatan. Terus kita kasih nama. Save. Oke. Save. Terus klik OK. Setelah itu. Terus habis itu layout. kita bakal lanjut ke bikin layout. Nah, terus di sini buat table event sama PG1 ini kita unchecklist, terus bagian sayatan ini kita pilih buat zoom to layer. Ya. Terus di sini kita pilih buat ngasihin layoutnya di bagian sayatan ini klik kanan. Terus kita pilih zoom to layer yang ini. Terus kita pilih yang pojok kecil ini kita klik layout view. Nah, terus ini tinggal kita atur aja posisinya. Sini kita kecilin. Terus bagian penampang saytannya kita turunin ke bawah. Sini tarik aja, nyamping, oke. Nah, terus habis itu buat gambar atas ini kita agak turunin dikit. Nah, terus habis ini kita sesuaiin aja buat skalanya. Tapi sebelum itu kita rapihin dulu di bagian sininya. Nah, buat di sini kita klik kanan di bagian kemiringan lerengnya. Nah, terus kalau udah diklik kanan dan dipastiin ini kotakannya udah benar. Nah, terus di sini kita pakainya zoom to layer. Nah, terus kalau udah kita gunain setelah ini kita bulutin aja. Nah, buat yang bawahnya ini juga kita samain aja sama yang di bagian atasnya itu. Nah, terus habis itu di sini kita setelah disamain dua-duanya, di sini kita bakal masukin teks. Lalu kita bisa sesuaikan lokasinya di tengah dengan memakai. Nah, terus habis itu di sini kita klik kanan aja, kita pilih properties, terus kita pilih yang bagian grids ini. Nah, terus kita pilih yang new grid. Klik new grid. Terus kita checklist yang bagian measure grid. Klik next. Next. Untuk referensinya labels only. Pakai labels only. Next. Terus finish. Nah, terus di sini kita pilih yang next. Lalu finish. Terus kita pilih kita klik yang properties. Terus kita klik yang properties. Lalu pilih access. Pilih access-nya. Untuk major division text-nya. Di sini kita pakai yang left sama bottom aja. Yang bawah juga sama. Terus kita pilih labels. Checklist juga top dan right. Serta label orientation-nya juga di checklist yang right. Dan sisakan yang left. Kemudian ubah font-nya. Sini font-nya pakai yang size-nya 10. Pergi ke additional size-nya kita pakai yang 10. Terus kita ke additional properties. Kita pilih di number format. Di sini kita ubah jadi 0. Terus habis itu klik OK. Terus kita pakai apply. Terus kita klik OK. Terus habis itu kita ke bagian kita buka yang lines. Kita pilih yang dulu show all text, kita pilih OK. Apply. Terus kita klik OK. Ayo. Untuk label access-nya, checklist juga top dan right. Serta label orientation-nya juga di checklist yang right.
kita ubah roundingnya jadi 0. Lalu pergi ke additional properties. Kemudian klik number format, kita ubah roundingnya jadi 0. Klik OK. Lalu kita ubah fontnya juga, text on text, fontnya juga, Times New Roman, size 10. Kemudian klik OK, klik apply. Lalu kita ke lines, pastikan dia dengan show text. Kemudian klik OK. Klik apply lalu OK. Setelah terbentuk seperti ini, kemudian kita bisa atur sayatan ini. Terus kalau habis itu kita bisa atur sayatan ini. Caranya kalian klik pen. Kita pilih bagian pen, Tarik ke bawah. kita tarik ke bawah. Agar angka 0 pada sudut X dan Y itu ada di pojok kiri bawah. Saya. Hmm. Sudah kurung. Udah berkawan. Kemudian klik warnanya. Nah, terus habis itu di sini kita ganti warnanya, warna sayatannya di warna hitam. Nah, terus kalau udah, Di kanan, nah terus kalau habis itu kita pilih yang teks. habis. Nah, kalau udah tuh kita klik kanan buat bikin tulisannya ini. Terus kita tulis. Nah, di sini kita tulis huruf A kapital. Lalu kita ubah simbolnya. Terus di sini kita klik kanan dulu. Terus properties. Terus di sini kita pilih size. Bukan. Nah, di sini kita ubah simbolnya. Fontnya Times New Roman, Warna ini ukuran 10. Lalu kita bold. kita ganti change symbol. Terus di sini kita pakainya yang Times New Roman. Nah, terus kita klik aja. Terus buat ukurannya 10. Pilih OK. Kita klik lagi OK. Setelah itu kita copy. Terus kita copy. Dan kita tarik. Terus di sini kita ubah jadi B. Kita ganti jadi B. B kapital. Terus kita klik OK aja. Terus habis itu Dan kita juga lakuin buat yang di atas-atasnya ini. Rangan. Nah, terus kalau udah dikasih tulisan buat bagian penampang sayatan A sampai B, skala, dikasih skalanya juga, terus di bagian sini udah lengkap semua. Di sini kita tinggal simpan aja. Kita simpan aja seperti di tempat yang kita mau. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.